Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pengorganisasian. Ini adalah anggota kelompok kami. Oke. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang menciptakan struktur organisasi, memungkinkan sumber daya manusia dan fisik digabungkan dan diatur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam proses perencanaan, yang artinya proses pengorganisasian dan pemberian wewenang kerja serta sumber daya di antara orang-orang dalam organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi dengan spesialisasinya dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. 6 elemen dasar struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, departementalisasi, yaitu dasar pengelompokan kerja sama. Departementalisasi dapat berupa kelompok, produk, wilayah, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando. Rantai komando adalah garis kekuasaan yang tidak terputus yang membentang dari tingkat tertinggi organisasi ke tingkat yang sangat rendah dan mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. 4. Rentang kendali. Manajer dapat secara efektif memerintahkan banyak bawahannya. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Di sisi lain, semakin banyak anggota tingkat rendah yang memberikan pendapat atau diberi kebebasan mengambil keputusan berarti desentralisasi. 6. Formalisasi. Menjelaskan bagaimana standar pekerjaan organisasi dari sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Manfaat pengorganisasian. 1. Membantu koordinasi. Tetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan efektif. Diperlukannya koordinasi ketika memisahkan unit kerja yang terpisah dan bukan dari jenis yang sama tetapi merupakan bagian dari organisasi. 2. Memperlancar pengawasan. Dukung pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Oleh karena itu, sebuah unit dapat ditempatkan di seluruh organisasi demikian rupa sehingga tujuan kerjanya tercapai bahkan di posisi yang berbeda. Oke, manfaat pengorganisasian yang ketiga yakni memaksimalisasi manfaat spesialisasi. Dalam hal ini membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Spesialisasi ahli memungkinkan produk menjadi berkualitas tinggi untuk diproduksi, sehingga manfaat produk dapat dipastikan memastikan kepuasan dalam dan menang kepercayaan dari komunitas pengguna. Sebenarnya manfaat. Next. Oke, keempat, penghematan biaya. Timbangan tentang peningkatan efisiensi. Karena itu, para pelaku organisasi akan berhati-hati setiap kali mereka menambahkan unit kerja baru, yang juga mencakup penambahan tenaga kerja yang membutuhkan jumlah tambahan upah yang lebih besar, relatif besar. Penambahan unit kerja harus dipertimbangkan berdasarkan pada nilai kontribusi pekerja baru untuk menekan upah yang berlebihan. Yang terakhir, yakni meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Setiap karyawan di antara unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan, mempromosikan perasaan saling menderita, dan mengurangi pendekatan materialistis. Untuk melakukan hal ini, manajer harus mampu mempertahankan pendekatan sosial dengan menyampaikan rasa solidaritas dan berusaha memuaskan dan menyelesaikan perbedaan individu.
Mungkin itu saja pemaparan tentang pengorganisasian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.